kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang kami kenal melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang kau berikan pada kami sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan disapa oleh sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat ini mungkin terdengar sangat sederhana, namun sebenarnya mengandung kekuatan besar yang tentu saja bisa mengubah cara pandang kita dalam memandang hidup. Rasul Paulus menulis, mengucap syukurlah dalam segala hal, bukan ketika hidupnya nyaman atau mudah, melainkan dalam masa-masa penuh tantangan, masa-masa dalam penuh penderitaan, penganiayaan, dan lain-lain. Kata-kata itu keluar bukan dari hati yang tidak tahu apa itu sakit, tetapi dari seorang yang telah mengalami betapa sulitnya kehidupan. Namun, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Melalui ayat ini, justru Paulus mengingatkan kita bahwa bersyukur bukanlah respon terhadap keadaan yang baik, melainkan sikap kita, sikap hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap bekerja di balik layar dalam segala keadaan, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Bersyukur dalam segala hal bukan berarti kita berpura-pura bahagia di tengah penderitaan, melainkan menyadari bahwa di balik situasi yang ada rencana Tuhan yang lebih besar dari pemahaman kita. Kadang kita berpikir bahwa ucapan syukur hanya pantas diucapkan ketika berkat datang melimpah, ketika doa dijawab dengan cepat, atau mungkin ketika semua hal berjalan sesuai dengan harapan kita. Namun firman ini justru mengajak kita untuk naik ke level iman yang lebih tinggi, untuk tetap bersyukur meskipun situasi kadang tidak dimengerti, meski hati sedang terluka, meski hidup terasa berat. Sebab orang yang belajar bersyukur di tengah badai sesungguhnya adalah orang yang mampu menunjukkan kepercayaan penuh bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Paulus tidak berkata bersyukur karena segala hal. Paulus berkata bersyukur dalam segala hal. Itu berarti bahwa tidak semua hal yang terjadi dalam hidup ini baik ataupun menyenangkan, tetapi di dalam setiap hal kita dapat menemukan alasan untuk bersyukur. Ketika kita gagal, kita bisa bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk belajar dan mencoba lagi. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita bisa bersyukur karena Tuhan masih memberikan kekuatan untuk bertahan. Ketika kita berhasil, kita bersyukur karena tahu bahwa semua keberhasilan itu bukan hasil dari kemampuan kita sendiri, melainkan atas dasar anugerah dari Tuhan. Dengan demikian, ucapan syukur bukan hanya reaksi terhadap keberuntungan, melainkan pengakuan bahwa Tuhan selalu hadir untuk bekerja bahkan ketika keadaan tampak terlihat gelap. Orang yang berhenti bersyukur akan mudah terjebak dalam rasa iri, kecewa, bahkan selalu timbul keluhan dalam dirinya. Hatinya cepat lelah karena fokusnya hanya pada apa yang hilang, bukan pada apa yang masih dimiliki. Tetapi orang yang mau melatih diri untuk tetap bersyukur sekecil apapun alasannya akan menemukan damai sejahtera yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia bisa tetap tenang di tengah kekacauan karena tahu bahwa Tuhan memegang kendali. Syukur membuat kita melihat hal-hal kecil yang sering terlewat. Napas yang masih ada, keluarga yang masih setia, sahabat yang masih peduli, pekerjaan yang masih bisa dilakukan. Bahkan kesempatan hari ini untuk hidup dan memperbaiki diri, semua itu adalah bentuk kasih Tuhan yang sering kita tidak sadari ketika kita fokus atau ketika kita hanya tertuju pada hal-hal besar yang belum kita miliki. Saudara-saudariku semua, lebih jauh lagi, Paulus mengatakan bahwa mengucap syukur adalah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Apa artinya?
Artinya jelas bahwa Tuhan memang menghendaki agar hidup kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Bukan karena Tuhan membutuhkan pujian atau haus pujian, tetapi karena syukur menjaga hati kita tetap lembut, tetap rendah di hadapannya. Syukur melatih kita untuk melihat kebaikan Tuhan dalam segala situasi dan menjauhkan kita dari kesombongan ketika kita berada di atas, dari keputusasaan ketika kita berada di bawah. Tuhan tahu bahwa hati kita penuh syukur dalam hati yang kuat, hati yang tidak mudah goyah, hati yang tidak mampu bertahan di tengah badai kehidupan. Saudara-saudaraku semua, mungkin hari ini saudara ada di antara kita yang sedang mengalami situasi sulit. Ada yang bergumul dengan penyakit, ada yang bergumul dengan masalah keluarga, dengan tekanan pekerjaan, atau mungkin dengan ketakutan akan masa depan. Namun ingatlah saudara-saudaraku semua, bersyukur bukan berarti kita menolak kenyataan, melainkan memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi baik ataupun dalam situasi yang tidak baik. Saat kita mulai bersyukur di tengah masalah, kita sedang membuka pintu bagi Tuhan untuk bekerja lebih dalam hidup kita. Syukur mengubah keluhan menjadi kekuatan, mengubah air mata menjadi pengharapan, dan mengubah kegelisahan menjadi damai sejahtera. Untuk itu saudara-saudaraku semua, jangan pernah berhenti bersyukur. Jangan pernah berhenti bersyukur bahkan ketika hidupmu dalam situasi yang sulit. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada dalam hidupmu, bahkan di situasi yang tidak kamu inginkan sekalipun. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian, hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.